Baik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di perkuliahan Teknologi Informasi. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi desain dua dimensi khususnya. Jadi pada perkuliahan kali ini penekanannya akan lebih banyak kita membahas bagaimana aplikasi-aplikasi desain khususnya yang membantu kita untuk membuat modeling dalam dua dimensi itu bisa mensupport kegiatan dalam perkuliahan kalian, khususnya dalam perkuliahan teknologi informasi. Uh, jadi sekedar garis besar terkait perkuliahan pada pagi hari ini, yang ada 3 poin penting yang akan kita pelajari ya, mulai dari outline-nya. Yang pertama terkait dengan pengenalan AutoCAD, kemudian pengenalan AutoCAD ini nanti akan disampaikan beberapa fungsi-fungsi dari toolbar dari AutoCAD atau software AutoCAD itu sendiri ya. Jadi AutoCAD ini sebenarnya dia sudah banyak versinya gitu, versinya yang paling baru ini nanti bisa dicek gitu ya lewat websitenya langsung, website resminya. Jadi sekarang AutoCAD versi keberapa yang sudah diterbitkan. Lalu setelah pengenalan nanti kita akan sama-sama belajar juga terkait dengan modifikasi, bagaimana kita memanfaatkan tools-tools atau fungsi-fungsi dalam AutoCAD. Dan yang paling penting sebenarnya itu adalah bagaimana pemanfaatan dalam ilmu urban design, khususnya spesifiknya di sini kita akan belajar bagaimana membuat coupling dan informasi-informasi penting apa saja yang sekiranya memang bisa berguna untuk proses mendesain ke depannya nanti ya. Oke, jadi pengenalan desain atau pengenalan tentang software AutoCAD ini sebenarnya dia adalah eh, merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang bisa berguna untuk membantu perencana atau planner ataupun urban designer untuk memvisualisasikan atau memodelkan gitu ya, memodelkan baik itu desain dua dimensi ataupun tiga dimensinya. Ya. Dan keterkaitannya juga dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota, khususnya dalam Departemen PWK ini, memang kita akan lebih spesifik membahas tentang yang namanya site plan ya. Site plan itu sebenarnya adalah perencanaan kawasan gitu. Jadi kawasan yang existingnya kondisinya pada awalnya seperti apa yang kalian observasi pada saat ini, nanti rencana ke depannya ya dengan menggunakan metode saintifik pendekatan-pendekatan tertentu itu nanti akan kita coba buat rencananya dan itu perlu divisualisasikan ya. Nah, cara memvisualisasikannya itu bisa lewat salah satu software ini yaitu yang namanya AutoCAD. Lalu setelah kita melakukan mengenali bagaimana keterkaitan antara software ini dengan ilmu perencanaan kita bisa langsung mulai saja untuk mengenal gitu ya, mengenal bagaimana software ini bisa dimanfaatkan dalam proses penggambaran ya, yang memiliki ukuran-ukuran atau satuan-satuan tertentu. Ya. Sedikit informasi juga sebenarnya pada perkuliahan hari ini harusnya kita praktikum langsung ya. Jadi saya mempraktekannya lalu nanti bisa langsung kalian ikuti gitu. Tetapi karena keterbatasan kondisi saat ini, jadi saya coba akan memberikan tahap-tahapannya klik by klik supaya bisa mudah dipahami oleh kalian. Ya, jadi bagaimana tahapan mulai dari awal membuka softwarenya sampai dengan bagaimana memanfaatkan tool-tools yang ada di dalam. Oke, yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan itu adalah sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk men-set dari unit scale ya, unit scale dari kontennya itu nanti mau seperti apa ya. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah buka softwarenya itu, buka software AutoCAD gitu ya. Nanti akan dapat tampilan blank page-nya. Tampilan blank page-nya itu bisa nanti langsung kalian set untuk satuan pekerjaan. Kenapa ini satuan juga penting untuk di-set? Karena nanti ini akan terkait dengan pengskalaan ya. Pengskalaan di mana sesuai instruksi tugas, misalnya instruksi dari tugasnya itu memang kalian diwajibkan untuk menggambar di skala-skala tertentu, maka tentu itu harus disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh informasi dari softwarenya ya. Jadi mulai dari drawing unitsnya itu mau seperti apa
Ya, drawing unitsnya mau seperti apa, mulai dari satuan skalanya gitu ya, sampai dengan nanti pengaturan angle dan tipe-tipe ukuran yang akan kita pakai gitu ya. Jadi bisa langsung kita di blank page-nya itu bisa langsung diklik saja di blank page-nya, nanti akan keluar komen seperti ini, namanya komen ya, komen atau perintah yang akan kita pakai dari AutoCAD-nya. Lalu kita bisa langsung klik unit mode, kita enter atau kita spasi ya. Itu nanti akan keluar pop-up seperti ini ya, pop-up informasi. Setelah itu langsung kita ganti saja unit scale-nya itu nanti menggunakan meter. Nah, dengan satuan meter ini kan satuan standar yang sering digunakan internasional maupun nasional, itu menggunakan standar unit scale-nya itu seperti meter, ataupun juga ada yang kadang menggunakan sentimeter juga ya, cuman nggak common saja gitu. Commonnya itu malah menggunakan meter. Nah, nanti akan tampilan title bar-nya akan seperti ini layar kerjanya. Layar kerja dari AutoCAD. Di sini ada home, ada insert, ada annotate, ada layout, parametric, view manage, dan seterusnya ya. Nanti untuk title bar-nya itu akan di sini bisa kalian ganti gitu ya. Kalau misalnya filenya nanti Pak, saya mau ganti filenya jadi judul sesuai dengan tugas saya, misalnya membuat coupling perumahan gitu, pengenalan perumahan ya, silahkan bisa langsung diklik saja gitu seperti ini. Sudah, setelah itu nanti langsung bisa kita mulai ya. Nanti saya akan coba memperkenalkan. Oke, jadi yang pertama itu adalah kita akan mencoba melihat fungsi-fungsi yang pertama. Yang pertama ini disebut dengan toolbar. Ya, kalau kita lihat dari layar kerja AutoCAD ini disebut dengan toolbar. Toolbar ini itu berisi berbagai macam fungsi yang bisa kita manfaatkan pada saat ingin membuat sesuatu dari blank page-nya ini ya. Jadi ini blank page sesuai dengan aplikasinya ini untuk pengenalan dua dimensi. Jadi tampilannya itu ya seperti kertas saja gini ya. Jadi tidak memiliki volume, tapi cuman selembar kotak saja seperti ini. Lalu setelah kita tahu ini ada beberapa fungsi-fungsi yang akan kita coba satu persatu juga nanti akan saya perkenalkan. Nanti tidak akan secara detail saya sampaikan semuanya ya. Semuanya ini saya rasa dengan waktu berapa 2 jam setengah mungkin, atau berapa jam ke depan itu kurang cukup, karena saya belajar AutoCAD saja ini ya bertahun-tahun gitu ya. Apalagi ya nggak bertahun-tahun sih ya, berbulan-bulan lah gitu ya. Berbulan-bulan. Jadi saya harapkan dengan pengenalan tools-tools ini bisa memacu kalian untuk bisa belajar mandiri di rumah, untuk mengetahui apa saja detail-detail lain atau fungsi-fungsi lain yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam pendukung perkuliahan di DPWK ini ya. Oke, kemudian ini ada toolbar, ada navigation bar-nya ya, ada navigation bar untuk kita set rotation-nya, mau angle-nya dari mana. Kemudian drawing area-nya ini drawing area. Lalu nanti ada command window. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tempat kita men-set perintah ya, itu di sini. Kita men-set perintah tadi unit mode untuk men-set unit scale-nya itu nanti di sini. Kemudian ada modelnya, kemudian ada layout 1, layout 2 ini seperti sheet gitu ya. Jadi kita mau membuatnya di sheet yang mana, di layout 1, layout 2 atau dan seterusnya. Bisa kita atur gitu. Tidak ada persoalan. Nah, itu sedikit gambarannya, ini layout tab namanya. Lalu ada koordinat. Nah, ini di sini ada yang namanya koordinat. Koordinat ini nanti yang bisa membantu kalian juga secara spesifik gitu ya, mengetahui titik-titik tertentu gitu. Misalnya terkait dengan pengkonversian data GPS ke AutoCAD misalnya, itu jadi kan pakai koordinat gitu. Atau terkait dengan GIS dan georeferencing, itu juga dari koordinat gitu. Lalu ada status bar ya, ada status bar. Ini juga nanti bisa kita perkenalkan satu persatu gitu. Nah, untuk title bar sendiri itu sebenarnya berfungsi untuk memberi informasi judul gambar ya. Jadi kalian tadi itu masih default ya, masih default, jadi perlu kalian rubah dulu. Ya, kalian rubah nanti sesuai dengan
isi dari drawing areanya itu apa. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan toolbar ya. Toolbar tadi itu sebenarnya adalah akses cepat gitu ya. Akses cepat untuk menggunakan berbagai macam perintah dalam AutoCAD ya. Jadi apabila kalian ingin mengakses perintah tertentu, fungsi tertentu, itu bisa langsung mengakses lewat toolbarnya. Semuanya sudah lengkap di situ. Nah, sedangkan untuk drawing area tadi untuk melakukan proses penggambarannya gitu. Jadi setelah memilih fungsi-fungsi yang ada di toolbar, lalu kita eksekusinya itu ya di drawing areanya. Sedangkan untuk navigation bar-nya itu adalah untuk membuat kita ya perintah-perintah command-command yang sifatnya untuk navigasi gambar terkait dengan 3D orbit, view, pan kita geser ya, atau melihat dari sudut-sudut pandang tertentu ya, dari angle tertentu, itu bisa. Ternyata juga AutoCAD ini bisa untuk 3D gitu ya. Tetapi pada hari ini kita akan belajar yang 2 dimensinya dulu gitu. Kita akan belajar tentang 2 dimensi. Dan software ini untuk sekedar informasi juga sebenarnya dia berfungsi juga untuk di departemen-departemen lainnya ya, di jurusan lain. Kalau di lain itu juga menggunakannya, khususnya yang untuk modeling gitu ya, untuk visualisasi desain ya, baik itu desainnya yang sifatnya engineer ataupun seperti kita yang dalam skala kota. Oke, seperti itu. Lalu ada command window, ini berisi tentang aktivitas saat melakukan proses penggambaran atau editing ya. Jadi proses aktivitas perintahnya ada di sini semua. Lalu layout tab. Kalau layout tab itu akses tercepat untuk berpindah dari layout satu ke layout yang lain ya. Jadi kalian mau pindah tadi dari sheet 1, kalau di Excel itu kan ada dari sheet 1 ke sheet 2 ke sheet 3 gitu, kita bisa ganti. Jadi ada dalam satu project dalam satu title bar, dalam satu title itu kita bisa punya beberapa project gitu. Nah, itu tujuannya membuat layout tab ini. Jadi tidak perlu ada 5-6 file yang terpisah dalam Explore kita, enggak perlu. Kita punya satu file saja, tetapi di dalamnya ada beberapa project gitu. Jadi lebih gampang ya. Lalu untuk koordinat ini untuk menentukan letak akurasi gambar pada sumbu X dan Y-nya. Ya, secara akurat gitu ya. Jadi akurat, mau koordinatnya berapa gitu. Koordinatnya tinggal kita masukkan saja. Tentu kita harus memiliki angkanya dulu gitu ya. Ini biasanya pengkonversian dari data lapangan, dari hasil survei, itu biasanya titik-titik. Mungkin sudah diajarkan juga nanti, saya nggak tahu sudah diajarkan apa belum, nanti ada itu perkuliahannya untuk bagaimana kalian mengolah data georeferencing, kemudian mengolah data koordinat topografi. Kalau dulu saya diajarkan, jadi bagaimana kita mengambil data di lapangan, data topografi, menitikan itu di beberapa titik sampling, lalu kita coba konversi dalam bentuk digital, nanti itu akan kelihatan, oh ternyata titiknya seperti ini gitu ya. Nanti bisa jadi bahan comparing dengan data-data di tahun-tahun sebelumnya, 10 tahun, apakah ada perubahan atau tidak. Itu nanti kan menemukan sebuah temuan informasi baru yang mungkin tidak semua orang paham akan hal itu. Lalu ada status bar. Status bar ini untuk memberikan informasi ya mengenai status pada saat ini, seperti keterangan grade, ortho, snap, dan lain-lain. Jadi posisinya sebenarnya statusnya itu dalam lembar kerja itu kita sedang apa sih statusnya. Itu dia memberitahu gitu. Supaya kita bisa mengambil langkah berikutnya apa. Kita mau mengganti aktivitas atau mau tetap menggunakan fungsi tersebut. Ya. Nah, kita akan coba mengenal beberapa perintahnya. Tadi seperti saya sampaikan, ada yang namanya command window. Nah, di command window itu bisa kita mengklik langsung dari toolbarnya, ataupun dengan quick access-nya kita bisa langsung mengetik ya, di drawing areanya kita bisa langsung mengetik. Di sini dia sudah sampaikan ya, ada beberapa command. Ini juga bisa coba kalian cari-cari di internet gitu ya, beberapa simbol-simbol yang bisa dipakai di command window untuk membuat, contohnya saja membuat coupling. Misalnya coupling itu kan bentuknya rata-rata bentuknya kotak gitu ya. Kalau dalam perencanaan itu dalam site, coupling cenderung bentuknya kotak gitu ya. Terus kalau kotak berarti kita perlu menggunakan line ya.
Terus mungkin juga ada taman yang bentuknya poligon, nanti bisa pakainya yang tools polygon misalnya, yang sifatnya mungkin tidak beraturan, tidak tegak lurus gitu ya. Itu bisa menggunakan yang lain. Nah, kalau yang lain ini kita bisa langsung saja mempraktekkan. Ini saya langsung pakai klik by klik, nanti bisa kalian praktekkan ya. Dari video ini bisa kalian langsung praktekkan. Jadi kita mau menggambar garis, kita pakai command line, kita klik saja L, nanti akan keluar command-nya, kita klik ya, kita klik pada bisa lewat drawing areanya, kita klik L, atau ke toolbar kita pilih line ini ya. Kita klik L, atau kita ke toolbar langsung klik line. Nah, setelah itu kita geser saja kursornya. Kita geser kursornya dengan peletakan yang kita inginkan, mau seberapa panjang gitu ya. Mau 5 meter, kan tadi unit scale-nya 5 meter ya. Kita klik saja 5, lalu enter. Nah, nanti akan terbentuk garisnya gitu. Oke, setelah itu yang simpelnya ya, simpel dari line ya, seperti itu. Kemudian ada fungsi kedua yang namanya itu adalah rectangle. Ya, kalau rectangle ini itu sebenarnya adalah fungsi berikutnya yang lebih memiliki tujuan untuk membuat bentuk kotak dalam drawing area gitu. Nah, itu biasanya kalau di site itu biasanya digambarkan dalam bentuk coupling kawasan, lapangan, kemudian apalagi mungkin ya, blok bangunan gitu ya. Itu sifatnya seperti bentuk kotak seperti ini. Ada juga yang kotaknya bentuknya tidak beraturan gitu. Nanti bisa diedit. Bisa juga menggunakan polygon. Nanti akan diajarkan. Caranya juga sama, kita tinggal bisa pilih lewat drawing area ataupun memilih di icon rectangle-nya yang ada di toolbar. Iconnya ini, atau kita bisa klik di drawing area rect gitu, nanti akan keluar rectangle. Kita klik, kemudian dari kolom yang pertama itu akan kita drag, kita klik, kemudian kita drag. Nanti akan berpindah kursornya, lalu kita masukkan gitu ya, dengan spesifik angka tertentu gitu. Nanti akan membentuk rectangle-nya. Simpelnya seperti itu ya. Jadi ini pengaplikasian. Jadi kalau ini biasanya line ini dia menggambarkan jalan, kemudian menggambarkan arah gitu ya, direction mau kemana gitu. Sedangkan untuk rectangle pengaplikasian dalam desain khususnya perencanaan kota itu biasanya dalam bentuk coupling, lapangan, ya, kemudian mungkin ada bangunan gitu. Lalu ada yang disebut dengan polyline, ini polygon maksud saya tadi. Polygon sama polyline mungkin berbeda ya. Nah, ini polyline dia. Kalau polyline dia sifatnya objek yang tersusun ya dari beberapa garis. Jadi bukan hanya, kalau line kan sifatnya hanya satu garis, kalau polyline dia terdiri dari beberapa garis yang tersambung. Ya. Jadi kalau tadi kita klik sekali di line, kemudian kita masukkan angka, sudah selesai gitu ya. Tidak ada garis berikutnya. Sedangkan kalau polyline, dia setelah kita masukkan angka tertentu, misal 70, nanti akan keluar lagi garis berikutnya. Kita mau masukkan angka berapa. Nanti langsung otomatis keluar gitu ya. Itu pembentukan garis konturnya. Contohnya seperti itu ya. Ataupun bisa kita memilih langsung dari toolbar draw-nya. Toolbar draw-nya itu langsung kita klik saja gitu. Di di kursornya itu. Nanti akan keluar, lalu kita bisa tekan enter 2 kali. Lalu ada juga fungsi basic lainnya, yaitu fungsi circle. Fungsi circle ini bisa berada di toolbarnya juga, bisa kita klik saja kita klik C, nanti akan keluar, kita ketik, bukan klik ya, kita ketik C, gitu akan keluar command window-nya, langsung kita enter saja. Nanti akan keluar titiknya di mana gitu, kita pastikan titiknya, lalu kita drag. Kemudian kita masukkan angkanya, radiusnya berapa, set 50 misalnya, nanti akan secara akurat membentuk circle dalam radius 50 gitu. 50 meter tentunya ya, karena unit scale-nya tadi meter. Atau diameternya itu 50. Itu fungsi keempatnya. Fungsi kelimanya ini polygon ya. Polygon ini bisa kita set juga kalau polygon. Penggunaan fungsinya sama ya. Penggunaan fungsinya sama, kita
pilih saja di toolbar ada icon seperti ini, ya, ada icon seperti ini, lalu kita masukkan, atau kita lewat command window-nya langsung kita klik pol, nanti akan keluar polygon. Lalu kita bisa men-set sisinya juga ya, mau men-set sisi berapa sisi poligonnya, mau 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi, atau 4 sisi bisa kita set. Enter number of side-nya berapa. Terus kita set untuk radiusnya berapa. Setelah kita klik, kita set ke kanan, berapa radiusnya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya juga hatch. Hatch ini arsiran. Ya. Arsiran ini juga di toolbarnya ini sebenarnya memiliki banyak varian, tergantung dari standar-standar simbologi yang ada di Indonesia, khususnya di pemetaan ya. Ya, kalau di simbol-simbol dalam peta itu ada standar-standarnya. Namun di sebuah site plan juga itu ada simbologi tertentu gitu. Ya, simbologi tertentu yang harus dipahami juga gitu. Seperti contoh, kalau kawasan perdagangan dan jasa itu biasanya disimbolkan dengan warna merah. Kemudian untuk vegetasi disimbolkan dengan warna hijau. Kemudian kalau dengan arsiran-arsiran tertentu dalam bentuk ada simbol-simbol sifatnya itu pattern yang titik banyak, mungkin simbolnya itu adalah persawahan. Jadi banyak simbol yang disiapkan sebenarnya di fungsi dari hatch ini. Caranya kita tinggal klik H ataupun langsung untuk di drawing areanya kita klik H saja. Nanti ada yang muncul hatch, kita pilih lalu kita drag. Ya, kita tinggal langsung memilih gitu mau warnanya apa nanti untuk hatch-nya. Ya. Jadi misalnya sudah ada rectangle tadi, kita hatch, kita pilih objeknya, lalu kita pilih warnanya apa. Ya, sesimpel itu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita belajar untuk memodifikasi. Ya, kalau tadi kita sudah belajar mengenal basis-basis fungsi dari AutoCAD ya, yang sudah saya sampaikan, nanti silahkan dieksplor lagi secara mandiri. Sekarang kita akan belajar untuk memodifikasinya. Ya, cara untuk memodifikasi fungsi yang pertama adalah fungsi extrude. Ya. Fungsi extrude ini sebenarnya digunakan untuk memberikan ketinggian dan ketebalan. Ya, jadi dalam suatu objek tertentu, mungkin kalau dalam kasus kita di kota, mungkin yang memiliki ketebalan itu misalnya bangunan ya. Jadi kita sifatnya membuat blok bangunan gitu. Ini ketinggiannya berapa meter gitu kita set. Gimana caranya? Kita pakai fungsi extrude ini gitu. Ya. Nah, sebelum itu kita harus mengubah perspektif arah pandangnya dulu menjadi SW isometriknya. Kita bisa klik di view, kemudian pilih SW isometrik. Ya, setelah SW isometrik, kita bisa langsung mengklik objek tersebut. Ya, kita klik saja objeknya, nanti akan muncul tanda biru seperti ini, berarti sudah terselect untuk gambarnya. Kemudian kita masukkan command-nya apa? Command-nya misalnya extrude tadi yang sudah saya sampaikan, xt gitu. Kita klik, kemudian kita drag ke posisi tertentu. Ini misalnya dari titik ini, lihat laser merah saya ke titik atas. Kita masukkan 30 gitu. Enter, berarti 30 meter. Ketebalannya atau ketinggian dari rectangle ini itu adalah 30 meter. 30 meter berarti ya sudah berapa lantai itu ya. Kalau di dalam dunia nyata itu sudah berapa lantai. Simpelnya seperti itu. Atau juga bisa memilih simbol extrude ini di toolbar. Ya, ada nanti. Silahkan dicari. Lalu ada juga yang sifatnya move. Jadi move ini fungsinya biasanya dalam kita membuat coupling ataupun bangunan, tentu kita mendesain itu kan kita perlu cara cepat ya. Kalau kita menggambar manual kan kita perlu membuat kotak 1, kotak 2, kotak 3 dan seterusnya. Nah, kalau dengan cara software ini sudah tidak perlu itu. Kalau zaman saya dulu kan masih menggambar tangan ya. Jadi semuanya itu pakai pensil atau drawing pen dan penggaris gitu. Jadi supaya posisi coupling yang ini dengan
contoh ya, coupling saja. Coupling yang ini dengan coupling yang ini itu akurat sama besar atau sama panjang kali lebarnya sama. Kalau dengan cara ini lebih cepat dan akurat ya dengan cara software ini. Kita tinggal klik, kemudian kita pilih command move. Ini untuk memindahkan. Kemudian ada juga duplicate nanti. Jadi ini kita memindahkan ya, bisa langsung kita pindah. Misalnya posisinya salah ini nanti jalan di sini. Ini kita pindah. Tek. Ya dengan cara pilih move ini. Terus caranya nanti dia kasih tahu itu endpointnya, start pointnya di mana, endpointnya di mana. Kemudian kita gabungkan. Nah, jadilah dua coupling ini yang terpisah tadi menjadi satu. Kemudian rotate ya, rotate ini atau rotasi gitu atau berputar itu saya bisa bilang. Tekniknya sama, cuman yang perlu kalian hafalkan adalah simbol keywordnya apa keywordnya. Jadi misalnya rotate RO, kalau tadi line L, kemudian rectangle rect gitu ya. Itu yang perlu kalian hafal sih. Tapi sudah di internet browsing aja udah banyak yang menyediakan list singkatan-singkatan dari command window ini. Lalu setelah itu ini untuk merotate ya. Merotate kita tinggal klik RO, enter, pilih satu titik, kemudian kita pindahkan. Nanti secara otomatis posisinya yang berpindah itu bukan tempat titik kita start pointnya, tapi yang berpindah itu adalah yang berpindah itu adalah tempat titik kita mengklik ini ya. Di mana itu yang akan berpindah. Bukan yang di ujungnya ini, bukan, tapi yang di bawah ini yang akan berpindah. Lalu yang berikutnya offset. Ya, kalau perintah offset ini lebih untuk menggandakan objek. Ya, kita mau menggandakan, menduplikatnya itu dengan ukuran lebih besar ataupun lebih kecil bisa. Ya, atau sejajar dengan polyline atau dengan line bisa juga. Jadi kita pakai offset. Kita bisa di command window-nya klik O ataupun kita just choose the symbol ya, kita pilih simbolnya, simbol offset ini. Lalu kita klik, kemudian kita drag dengan spesifik angka tertentu sesuai dengan keinginan kita, mau sama, mau lebih besar, lebih kecil bisa. Mudah banget ini kalau sudah pakai software gitu. Kalau gambar tangan akan kesusahan. Ya, tapi ini sudah menggunakan software dan semuanya terskala dan akurat terutama. Yang paling penting itu akurat. Itu untuk offset ya. Fungsi offset itu berarti untuk menggandakan. Menggandakan dalam artian bisa lebih besar, bisa lebih kecil juga. Kemudian eraser ya, dari artinya eraser seperti itu, menghapus. Ya. Kita menghapus apabila ada terjadi kesalahan menggambar. Kalau menggambar manual kan kita perlu ini lagi ya, beli itu ada penghapus khusus itu untuk hasil scratch kita atau hasil drawing kita, itu ada penghapusnya juga khusus. Cuman kalian sudah tidak mengalaminya itu lagi ya. Jadi sudah semuanya tinggal salah hapus gitu saja lewat software ini. Lalu juga untuk membuat teks, setelah kita menghapus kita bisa membuat teks dengan pilih ketik comment text saja. Lalu kita masukkan apa tulisannya. Asik ya, jadi kita bisa berkreasi di sini. Lalu trim ini fungsinya itu untuk memotong. Ya, kita memotong dua buah garis, bisa juga untuk memotong garis yang berada di tengah atau berada di luar dari perpotongan bisa. Gitu. Misalnya contoh kita mau membuat jalan perempatan misalnya. Yang jalannya mungkin hanya pertama jalannya lurus seperti ini, saya mau bikin perempatan di sini Pak misalnya. Karena aksesnya ini sangat baik gitu. Aktivitasnya bagus. Sudah gitu. Jadi kita potong, bikin satu line lewat L, kemudian kita potong. Nanti kan ada garis di tengah ini. Kita mau hapus karena nanti bentuknya perempatan gitu ya. Bentuknya perempatan kita hapus dengan cara kita pilih trim. Ya. Garis perpotongannya kita pilih TR, enter atau spasi. Lalu kita klik objeknya, lalu kita enter lagi. Ya, jadi akan gambarnya seperti ini. Jadi yang kehapus itu cuma di sini ya, yang hasil perpotongan antara ini sama garis yang di atas sama yang di bawah. Lalu extend.
Ya, kalau extend ini fungsinya lebih kepada untuk memperpanjang garis. Tadi mungkin garisnya, saya ngekliknya cuma sampai di sini misalnya. Ternyata dari rencana kami itu harus sampai titik sini nih Pak. Oh ya sudah, kita extend saja. Kita pilih EX, kemudian kita enter, lalu kita pilih titiknya mana yang mau diperpanjang, kita drag ke tujuan. Nanti akan langsung seperti ini. Jadi akurat gitu, titiknya itu ketemu gitu ya, bukan dia lewat ataupun kurang, tapi ketemu, betul-betul ketemu. Ya, jadi itu fungsi extend ya, untuk memperpanjang. Kemudian ada fillet. Ya, fillet ini untuk menyambungkan dua garis yang terpotong dengan membentuk sebuah lengkungan. Ya, jadi kita bisa coba gitu, kita atau kalian praktekkan di rumah masing-masing. Kalian klik saja F ya, atau ketik F gitu ya, ada keluar nanti fillet. Dari contoh dua garis ini kita ingin menyambung satu lengkungan gitu. Kemudian kita klik F ya, nanti akan keluar common. Lalu kita klik R untuk radiusnya, kita set radiusnya mau berapa ya. Kemudian kita set radiusnya, lengkungannya, kemudian lalu kita enter. Nah, nanti kedua objek itu akan tersambung secara otomatis. Ya, jadi objek yang ini dengan objek ini akan tersambung. Nah, yang berikutnya juga kita akan mencoba mempraktekkan membuat coupling kawasan perumahan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, kita perlu membuat realisasinya itu nanti dalam desain itu seperti apa gitu. Kita coba praktek dalam bentuk membuat coupling kawasan perumahan. Untuk site plan kawasan perumahan ini mencakup coupling, kemudian bangunan, jalan, ruang terbuka, ya, ruang vegetasi, dan juga kelengkapan-kelengkapan atau aksesoris di jalan yang biasa disebut dalam istilah kami itu street furniture. Ya. Jadi seperti itu. Ketika kita membuat coupling kawasan perumahan akan banyak elemen-elemen penting di dalam yang harus didesain juga. Nah, sebelum kita membuat site plan-nya, kita perlu memisahkan juga layer-layer kelompok objek ya untuk memudahkan proses menggambar site plan. Caranya itu dengan mengklik pada icon ini, ya. Kemudian kita membuat per layernya itu seperti apa. Jadi layer yang pertama kita akan membuat coupling, layer kedua kita membuat bangunan, layer ketiga membuat jalan, layer keempat membuat jalan ruang terbuka. Ya, prinsipnya ini, prinsip lembar atau workspace-nya ini sama seperti di Photoshop. Ya, di Adobe Photoshop juga ini seperti ini, lembar kerjanya itu per layer ya. Nah, di AutoCAD juga sama gitu, lembar kerjanya per layer. Tetapi masih di dalam satu title project yang sama ya, tentunya. Jadi di situ kita bisa langsung gambarkan saja. Jangan digabung semuanya, nanti akan kesulitan gitu. Pada saat kalian ingin memvisualisasikannya akan kesulitan. Misal saya ingin melihat di drawing areanya khusus coupling saja. Tetapi kalian menggambar di satu layer yang sama semuanya, ditumpuk di satu layer, ya susah untuk misahnya. Jadi ini harus di set juga semua. Makanya kerjanya harus tim, harus saling komunikasi supaya tahu. Lalu setelah kita sudah memisahkan per layer, ya, untuk mempermudah memproses gambar juga kita perlu membedakan warna-warnanya gitu ya. Dalam tiap-tiap layer itu kita bedakan warnanya. Kalau jalan merah, misalnya bangunan kuning gitu ya. Kemudian couplingnya orange, lalu ruang terbukanya hijau, kita beri warna. Ya. Ini kita beri warna. Lalu juga ini fungsi simbol kunci atau gembok ini sebenarnya ini proses editing bisa sudah dilakukan. Tapi kalau di lock seperti ini, maka proses editing tidak akan bisa dilakukan. Maka harus dibuka dulu locknya. Ya. Setelah itu kita juga bisa memberi arsiran ya pada objek-objek tertentu atau objek jalan ini kita akan memberikan arsiran-arsiran pada objeknya. Kalau sifatnya itu mungkin dia rectangle atau polygon gitu ya, bisa kita memberi arsiran.
Nah, jadi setelah membeli nama, memisahkan layer, kemudian kita mengganti warnanya juga untuk memudahkan kita mengingatnya nanti ke depan. Lalu pengaturan skala. Nah, ini yang paling penting yang selalu banyak senior-senior kelas kalian itu kesulitan ya. Kesulitan untuk kelupaan sih, bukan kesulitan, sering lupa mengsetnya. Pengaturan skala ini dilakukan sebenarnya untuk perbandingan antar objek, terutama objek-objek yang tadi ya sifatnya bangunan dan kursi gitu, misalnya masa visualisasinya sama besar gitu kan aneh. Jadi penskalaan itu juga penting, harus diatur gitu. Cara mengaturnya itu nanti langsung ke toolbarnya saja, ini ada icon seperti ini, kalian pilih saja nanti mau berapa banding berapa gitu, tergantung dari instruksi tugasnya, disesuaikan. Ya. Cara mengatur skalanya itu bisa langsung kita klik pada objeknya, kemudian kita klik SC, ketik SC nanti akan muncul scale, kemudian kita pilih berapa. Ini tadi kalau lewat toolbar, ini lewat command window-nya atau lewat drawing area-nya. Nah, ini bisa kita lihat ya perbedaan skalanya antara satu dengan yang lain. Contohnya ini misal di gambar ini, jika kita ingin mengganti ukuran skala menjadi 2 kali lipat, maka kita masukkan angka 2 saja gitu. Ini misalnya ini dua rectangle yang ukurannya sama persis, tetapi kita ingin lebih 2 kali lipat lebih besar daripada rectangle sebelumnya, kita langsung klik saja di sini SC, kemudian kita pilih spesifikasi scale-nya 2, kemudian kita enter, maka akan lebih besar 2 kali lipat dari sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, untuk coupling dan bangunan sendiri ya, untuk coupling dan bangunan itu kan sebenarnya pengertiannya merupakan sebidang lahan yang di dalamnya itu dijadikan bangunan atau tempat tinggal serta ruang terbuka. Di coupling itu di dalamnya itu sebidang lahan yang bisa dijadikan sebagai bangunan atau tempat ruang terbuka. Nah, dengan pemahaman itu maka kita akan mencoba membuat sebuah coupling untuk sebuah rumah yang tipenya 45 contohnya ya. Contohnya ini tipe rumah 45. Jadi bisa kita buatkan gitu ya. Dengan pemahaman di dalam rumah tersebut terdapat sirkulasi ruang terbuka minimal 30%, sehingga luas bangunan rumah lebih kecil dibandingkan dengan total luas lahan. Ya, jadi luas bangunan itu nanti yang ada di dalam coupling itu lebih kecil dibandingkan dengan total luas lahan coupling. Karena di dalamnya harus ada ruang terbuka, ada sirkulasi, ada bangunannya juga. Nah, seperti contoh ini kita membuat lewat gambar ini ya, panjangnya lebarnya 8, panjangnya 12. Jadi ada 8 kali 12 berumah 45. Lalu kita membuat itu tadi coupling ya. Kemudian untuk rumahnya karena tadi 30% minimal, sehingga setelah dihitung kita membutuhkan sebuah blok bangunan sebesar 6 kali 7,5 ya, 6 kali 7,5. Karena tadi 8 kali 12, ini sekarang dalamnya 6 kali 7,5. Nah, dibedakan warnanya kan, ini lihat warnanya berbeda, di set di layernya, kemudian ukurannya pun berbeda. Kemudian kita offsetkan ya, kita perbanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 coupling. Karena tadi kita ingin membuat perumahan yang sifatnya rumah deret ya, sesuai konsep, mungkin konsepnya itu rumah deret, jadi kita membuat coupling dan rumah, blok bangunannya seperti blok rumah ya. Nah, setelah sudah ada blok rumah, kemudian kita membuat sirkulasi ya, karena di perumahan itu tentu kita membutuhkan yang namanya akses ya, dari aktivitas yang berada di dalam rumah, kita ingin mengakses keluar rumah, tentunya kita membutuhkan jaringan jalan. Nah, untuk membuat jaringan jalan
Tentunya jalan sendiri itu juga kan dibagi menjadi dua ya, jalan untuk kendaraan, kemudian ada juga jalur untuk pejalan kaki. Nah, kita perlu memahami itu gitu. Sehingga kita perlu fungsi-fungsi tertentu untuk membuat desainnya. Kita menggunakan di sini adalah menggunakan fungsi line ya, kita tinggal klik L enter, kemudian kita memberi satu titik awal ke titik tujuannya, berapa panjangnya yang langsung berdekatan dengan coupling bangunan, coupling rumahnya gitu ya, coupling rumah, ini coupling rumahnya, ini blok bangunannya. Kemudian kita beri jalan untuk pengendaraan, kemudian ada juga jalan, kalau kalian lihat ada jeda sedikit, ada range antara garis merah yang pertama dan kedua, itu sebenarnya untuk jarak untuk pejalan kaki. Tadi seperti yang sudah kita pahami. Kemudian jangan lupa mengganti nama jalannya ya. Kemudian kita pilih offset, atur jarak garisnya berapa, lebar jalannya 5 meter untuk jalan lingkungan, 4 meter untuk jalur kendaraannya, dan 1 meter untuk jalur pejalan kaki. Nah, kalau jalan lingkungan misalnya contoh 5 meter tadi, maksudnya dibagi 2, 5 meter dibagi 2, 4 dan 1. 4 untuk kendaraan, 1 untuk pejalan kaki. Nah, kemudian kita bisa membuat lengkungan juga ya. Karena otomatis kan di standar-standar transportasi itu ya, standar-standar jaringan jalan itu memang sebenarnya tidak diperbolehkan itu menggambar sebuah jaringan jalan itu yang sifatnya deadlock gitu ya. Bukan deadlock ya, apa maksudnya, sudut, mengambil haluan ketika untuk berbelok ke arah yang lain, itu tidak diperbolehkan, radiusnya itu ekstrim. Nah, ekstrim radius. Jadi harus punya lengkungan seperti ini. Itu nanti bisa kalian baca standar-standar. Nah, caranya tadi seperti yang sudah diajarkan ya. Langsung dibentuk saja seperti ini dengan menggunakan command-nya. Nah, nanti akan terbentuk coupling perumahan ya. Bagus, akurat seperti ini. Jadi ini akan mengakses lewat sini, keluarnya ini juga mengaksesnya lewat utara. Nah, kita tinggal menggunakan fillet untuk menggabungkan couplingnya. Oke, setelah itu kita bisa menginput elemen di dalamnya. Setelah kita sudah buat tadi jaringan coupling, udah buat blok rumah, kemudian membuat jaringan jalan, sekarang kita menginput elemen-elemen di kawasan perumahannya. Caranya gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa elemen-elemennya juga itu banyak ya. Contohnya misalnya pohon, rumput, gitu ya. Kemudian ada lagi juga mungkin tempat sampah, gitu ya. Nah, itu sudah disediakan oleh AutoCAD ini gitu untuk bisa memasukkannya. Nah, caranya gimana? Kita bisa dengan cara seperti kita menginput elemen-elemen yang tadi sama seperti sebelumnya. Gitu. Kita masukkan ya. Misalnya seperti ini ya. Masukkan gambar pohonnya. Biasanya ini sudah by default ya. So by default sudah ada, tinggal di-insert saja. Kemudian gambar pohon tinggal di-select, lalu kita pilih GRO untuk menggabungkannya. Biasanya ini kan dia masih terbentuk dari titik-titik ya. Ini biasanya data filenya sudah ada, tinggal di-insert saja. Nah, kita grupkan dulu gitu. Kita pilih GRO, kemudian klik kanan, nanti akan kita select menjadi sebuah grup gitu. Jadi lebih gampang kita move-nya nanti. Nah, seperti ini contohnya. Ketika sudah masuk, kita coba style dulu warnanya. Kita ganti warna dari pohonnya. Ganti warna. Ini pohonnya juga stylenya banyak ya. Model-modelnya banyak itu. Nanti bisa dicari sendiri lah. Banyak itu bisa di-download. Kita set ukurannya ya. Tentunya harus lebih kecil dari coupling ya. Nanti mau diperuntukkannya di setiap depan coupling itu ada satu pohon apa gimana. Ya, langsung kita set saja, terus kita move kan, kita pindahkan, kemudian kita offsetkan, perbanyak ya.
perbanyak. Karena konsepnya mungkin konsep perumahannya itu yang green infrastructure atau green building, ya harus perbanyak elemen-elemen tanaman atau elemen tumbuhannya. Nah, di tahap akhirnya nanti itu kita bisa melakukan pewarnaan dan memberikan indeks tepi petanya. Ya, ini yang paling penting untuk memudahkan. Tujuannya apa sih Pak itu kita membuat ini? Tujuannya ya sederhana, untuk membuat para pembaca yang di luar dari ilmu pengetahuan kita, di luar bidang kita ini bisa dengan mudah memahami isi informasi apa yang ingin kita sampaikan. Ya, ini tadi sudah saya melewati proses hatching juga, ya. Hatching baik di dalam coupling, kemudian di luar coupling, ya, untuk jaringan jalan, kemudian untuk jalur pejalan kaki, ya. Ini sudah diberi warna, di hatching semua sesuai dengan simbol-simbolnya. Setelah seperti ini, contoh side plan-nya sudah diwarnai, lalu kita memasukkan ITP-nya atau indeks tepi petanya. Fungsinya untuk membantu pembaca, ya, dan ingin melakukan proses pencetakan tentunya kalau memang dibutuhkan untuk mencetak. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita memasukkan ITP, tentunya fungsinya masih sama juga. Di sini ada fungsi line, ada fungsi rectangle, ya, ada fungsi menggrupkan line dan rectangle-nya. Kemudian ada fungsi offset juga, ada memasukkan simbol-simbol, skala juga, ya. Kemudian memasukkan teks. Nah, seperti itu, tinggal kita set saja. Set. Nah, nanti di dalamnya akan ada judul, ada legenda, ada skala, dan ada namanya. Maka ini file tersebut sudah siap untuk dicetak atau dinilai oleh Bapak Ibu dosen kalau tugasnya seperti ini. Ya, ini untuk tugas, bukan tugas, ini contoh, gitu ya. Contohnya ketika kita menggambar sebuah site plan kawasan perumahan, spesifik kawasan perumahan. Ya. Nah, untuk memprintnya, ya, untuk kita melakukan proses pencetakan, gitu, kita bisa langsung klik kanan, ya. Kita klik kanan pada model, kemudian kita pilih plot. Nah, nanti kita klik kanan pada sheet model tadi yang di bawah itu layout barnya, klik model, kemudian pilih plot. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal pilih, kita mau melakukan percetakan atau hanya sekedar mau mengkonversi dalam bentuk JPEG untuk dikirimkan ke Bapak Ibu dosen, kirimkan ke teman atau ke bos kalian nanti kalau misalnya sudah bekerja, gitu ya. Tinggal nanti dipilih saja gini, mau dikonversinya, dipublishnya dalam bentuk apa, JPEG atau apa, tinggal dipilih. Lalu juga jangan lupa untuk men-set papernya, ukuran kertasnya. Kemudian mungkin kalau mau ngeprint nanti harus pilih jenis printer mesinnya apa, jenis printer printnya apa, dipilih aja. Nanti terus orientationnya juga jangan lupa di set, ya. Mau landscape atau portrait, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita pilih tadi publish to web, publish to JPEG, kita set lagi untuk device and document settingnya, ya, khususnya untuk pengaturan ukuran kertasnya, ya. Jadi di sini kita tinggal klik saja di custom paper, ya. Kita pilih ukuran, misalnya ada ini contoh user 1, ya. Kita add, kemudian kita pilih yang start from scratch, kita next. Kemudian kita set tadi ukurannya mau berapa, ya. Lebarnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa. Terus unitnya ini mau pakai apa, pixel, centimeter, meter, atau apa. Nah, setelah di sini ternyata kita mau ngeprint dalam bentuk A3, ya. Ini tadi ukuran A3, kita langsung next saja. Kemudian untuk di bawahnya juga bisa kita set untuk custom paper size-nya, kita pilih A3 lagi, lalu kita OK. Ya. Nah, untuk plot areanya, ya, kalau kita ingin memprint itu kita pilih yang window. Ya, pilih yang window nanti supaya dia tujuannya sebenarnya untuk mencakup keseluruhan gambar yang ada di plot, ya, sehingga dia berada di bagian center dari plotnya nanti. Jadi kalau misalnya
di A3 ya nanti full di A3 itu dengan menyisakan beberapa senti di ujung-ujung marginnya itu. Ya, seperti ini lalu kita tinggal klik OK saja gitu. Kita jangan lupa nanti mengganti namanya juga ya. Itu untuk printnya, untuk ngeprintnya itu ya. Nah, seperti itu untuk perkuliahan kali ini. Nah, nanti silahkan dicoba-coba secara mandiri, karena ini percuma kalau kalian hanya mendengar perkuliahan pada hari ini tapi tidak mencoba, tidak akan bisa menguasai ya. Jadi saya harapkan dari setelah perkuliahan ini secara mandiri dicoba. Caranya tentunya saya akan memberi tugas nanti ya, memberi tugas yang bisa kalian cek di Microsoft Teams, ada di assignment-nya nanti saya siapkan. Kalau bukan di Microsoft Teams mungkin di platform-platform lainnya saya akan coba cek gitu. Saya nggak tahu Microsoft Teams bisa di set lagi nggak assignment-nya, karena itu langsung di set dari LPPM-nya. Oke, sorry bukan LPPM, LP2MP gitu ya, dari LP2MP. Jadi nanti untuk tugasnya kita akan komunikasi via tim saja. Ya mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ke saya ya, lewat koordinatornya, bisa kita saling tanya jawab atau diskusi di sana. Dan juga untuk tugasnya nanti kita komunikasi juga. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya sudahi perkuliahan kali ini. Selamat pagi semuanya.